Jadi di logika dan diagram Venn secara keseluruhan, silogisme itu sebenarnya bisa dirangkum dengan matrik 2x2 berikut ini. Jadi nanti ada yang sifatnya universal, kata-kata semua, itu berarti universal. Universal, ini kita simbolnya all. Simbolnya all. Ini A kebalik. All artinya semua. Semua manusia bernafas. Semua manusia hidup bernafas. Nah, itu berarti universal semua. Ada yang partikular, yang sebagian atau ada. Misalkan ada siswa yang merokok. Sebagian siswa merokok, itu berarti partikular bagian. Simbolnya E, elemen, E kebalik. Jadi ini kita perlu kebalik-kebalik. Ini bacanya all, ini elemen kan. Elemen itu bagian, kan, unsur ya. Oke, di sini. Nah, di sini kita kalau dilihat dari sebagian atau pertama dari sebagian atau semua, kemudian yang kedua itu kita ada yang bentuknya positif. Positif itu berarti penguatan atau afirmatif. Ini yang positif. Jadi afirmatif, positif. Semua orang memiliki otak, itu afirmatif. Itu berarti positif di sini. Kalimat positif. Kemudian ada yang negatif. Misalnya semua orang tidak memiliki otak, walaupun salah itu misalnya. Semua orang tidak ada yang berjalan mundur, nah itu negatif. Negatif. Dari sini berarti kita nanti akan perlu memahami ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama, nah kita akan pahami ini bentuk yang pertama di sini. Ini yang pertama, nanti akan kita bahas yang pertama di sini. Berarti universal afirmatif. Semua orang bernafas. Semua orang hidup bernafas. Nah, ini. Kemudian ada universal negatif. Semua orang tidak berjalan mundur. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang bernafas. Sebagian orang bernafas dengan hidung, misalnya kayak sebagian ini ya. Iya. Mungkin yang keempat, terakhir, sebagian orang atau ada orang yang tidak merokok lah, tidak merokok, berarti kan negatif. Jadi ada 4 pola ini. Oke, ini nanti kita akan bagaimana menggambarkan dengan diagram Venn-nya. Ini sudah ditulis dulu, Pak, matrik ini. Udah. Oke, sekarang kita akan menggunakan diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya pertama, diagram Venn-nya yang pertama tadi yang ini ya, yang semua yang universal semua dan positif. Kita misalkan biar gampang misalnya semua anak SMA, ya, semua anak SMA bisa membaca. Kita lihat di sini, semua anak SMA bisa membaca. Coba kita lihat di sini, kita bisa ditulis di sini, semua anak SMA bisa membaca.
Ini kita bisa pilih. Di sini ada kata-kata, ada namanya kuantornya. Kuantor itu tadi ya, yang bisa universal atau bisa Iya. semua, bisa sebagian. Kalau semua berarti kan all. Ya. Universal. Kemudian di sini semua anak SMA. Kita misalkan ini berarti himpunan, misalnya P. Bisa membaca ini Q. Oke. Berarti kalau gambar diagram Venn-nya, ini lebih luas mana? Anak SMA atau membaca? SMA atau membaca? Baca. Lebih luas mana? Semua anak SMA itu, semua anak SMA bisa membaca. Itu lebih luas mana? Iya. Anak SMA atau bisa membaca? Bisa membaca. Ya, bisa membaca yang lebih luas. Jadi kita bisa gambar di sini. Ini berarti Ki bisa membaca. Kita bisa tulis di sini membaca. Membaca, ya. Ini berarti ini membaca. Atau M, kita kemudian membaca, baca. Kita biar kita terbiasa ini kata kerjanya itu baca. Ya, kita perlu penyimbolan yang sederhana mungkin. Ini baca. Iya. Ini SMA di sini berarti. Ya, tulis dulu. Semua anak SMA bisa membaca. Oke. Udah, iya. Pertanyaannya, kalau ada kata-kata semua anak SMA bisa membaca, apakah ada yang bisa membaca bukan anak SMA? Iya. Jadi disimpulkan enggak dari sini? Semua anak SMA bisa membaca. Berarti ada yang bisa membaca tapi bukan anak SMA. Mungkin Iya. kita di sini ada yang bisa membaca tapi bukan anak SMA. Apakah di sini pasti di sini ada di sini? Apakah di sini? Misalkan ada orang di sini, ini kan dia bisa membaca tapi bukan anak SMA. Iya. Ya. Iya. Sebenarnya enggak. Jadi di sini tuh kita nggak bisa menyimpulkan, tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi kemungkinan yang lain bisa juga gambarnya seperti ini. Jadi SMA membaca, berarti bisa ini misalkan SMA itu A ini. Bisa juga kita seperti ini. Ada dua kemungkinan. Bisa juga itu himpunan SMA dan membaca itu sama. Ditulis dulu, nanti kita akan perjelas. Hati-hati. Jadi sebenarnya ketika kata-kata kayak gini, ini ada dua kemungkinan. Bisa ini, kita anggap misalnya ini gambar 1.1, ini 1.2, ada dua kemungkinan. Coba kita akan perjelas dengan kata-kata ini. Coba kita lihat ini. Semua hewan menyusui adalah mamalia. Apakah ada yang menyusui tapi bukan mamalia? Kalau kita gambar di sini, apakah gambarnya yang benar yang mana? Kita lihat di sini. Coba kita lihat gambar di sini. Menyusui, S, susu. Menyusui, kata-kata dasarnya susu di sini kan. Biar kita terbiasa membuat ini ya, membuat inisial. Ini berarti di sini. Iya. Ini berarti M. Ya, kita lihat di sini. Semua menyusui mamalia. Pikiran kita memang yang lebih luas menyusui atau mamalia? Mamalia ya. Mamalia. Ya, mamalia. Kita kayak gini, kita pikiran pertama kayak gini. Cara berpikirnya. Kita mulai dari yang ini dulu. Ini menyusui. Tapi ada enggak yang di sini? Yang mamalia tapi bukan tidak menyusui. Ada enggak?
Hewan yang Ada. mamalia tapi tidak menyusui. Nggak ada. Jadi ini yang kalau digambarin ini lebih tepatnya seperti ini. Berarti M sama dengan S. Artinya apa? Di sini kalau bentuk tadi, bentuk yang universal afirmatif, itu ada dua kemungkinan ya, Dewi. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi yang pertama Dewi pikirkan tuh ini dulu. Jadi kalau kalimat yang ini, yang pertama itu merujuknya ke sini. Kalau yang ini, merujuknya yang sini. Ya. Semua hewan menyusui adalah mamalia. Itu gambaran lebih tepat seperti ini. Tapi walaupun ini benar, lebih baik Dewi prioritaskan yang ini. Jadi prioritasnya adalah pikiran pertama Dewi, karena kalau pas UTBK kan kita nggak punya waktu banyak. Jadi prioritas itu adalah 1.1. Yang pertama ini, baru kemudian 1.2. Urutannya seperti itu, Dewi. Iya. Ya, ditulis dulu. Oh iya, ini Dewi, ini saya di rumahnya, ini di kamarnya Atia. Ini Atia tadi bilang, disampaikan, ini kamarnya Atia. Ini ya, Assalamualaikum, Dewi bilang. Oke, bisa dipahami ya Dewi ya? Iya. Yang pertama, semua anak SMA bisa membaca. Pikiran kita, oh berarti membaca itu lebih luas. Yang tidak boleh di sini, Dewi, ini yang tidak boleh itu kita mengatakan bahwa membaca anak SMA lebih luas daripada ini yang jelas salah. Kalau kita mengatakan anak SMA lebih luas dari membaca, anak SMA lebih luas dari membaca, ini yang salah. Yang pasti salah. Kalau kita mengatakan bahwa yang namanya menyusui lebih luas daripada mamalia, ini yang pasti salah. Oke, yang salah juga ditulis ya, Dewi. Iya. Nanti kita di ujung bahasan kita nanti kita latihan soal. Ini kalau di dalam logika, yang pertama ini kita bisa menyebutnya dengan kalimat sederhana ini ya. Kalau pakai bahasa Inggris, all semua A, ini kan, semua A adalah B. All A adalah B. Ini bentuk yang pertama. Jadi penggambaran semua A adalah B, itu ada dua kemungkinan ya Dewi ya. Bisa yang ini penggambaran dari ini. Ya udah? Udah. Oke. Yang kedua, pola yang kedua, tadi ini berdasarkan urutannya berdasarkan tadi ya, berdasarkan matrik 2x2 tadi. Oke, tapi sebelum yang kedua ini kita perjelas dulu, ini hal yang sangat
yang sangat hati-hati di sini. Kalau di sini ada kata-kata seperti ini. Anak SMA dapat melanjutkan ke perguruan tinggi kayak gini. Anak SMA dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita periksa di sini. Ini kan ada anak SMA, ada perguruan tinggi. Ada dua ini kan, anak SMA ini melanjutkan perguruan tinggi. Di sini yang tidak ada itu adalah kuantornya. Jadi kuantor kalau tidak ada, coba di sini. Ini apakah universal semua? Apakah sebagian atau ada? Yang mana? Kalau anak SMA dapat melanjutkan perguruan tinggi, kalimatnya hanya itu saja. Itu artinya apa? Iya. Apakah semua anak SMA ataukah sebagian anak SMA? Sebagian. Saya sebagian atau Enggak ada. apa tidak ada, apa sebagian atau semuanya? Ini coba yang kedua lagi saya tampil wes. Kambing mengembik ya, Dewi ya? Apa menggonggong? Iya. Mengembik. Mengembik, kambing mengembik, baik gitu kan? Ini artinya semua kambing ataukah sebagian kambing? Semua. Ya. Jadi kalau tidak ada kuantornya, apakah semua atau sebagian itu adalah ini. Yang atas berarti yang mana? Yang universal. Ya, universal yang semua. Saya ditulis dulu. Ini hati-hati. Jadi kalau ada pernyataan tidak ada kata semua atau sebagian, itu berarti semua. Kita menggunakan kelasiman seperti itu. Misalkan di undang-undang misalnya Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Presiden Indonesia adalah WNI asli, misalnya, bukan WNI keturunan maksudnya. Ini artinya semua atau sebagian? Semua. Ini berarti adalah semua Presiden RI adalah WNI asli. Ya. Oke, supaya jelas ya. Jadi kata-kata semua itu sangat berbahaya. Jadi kalau kata-kata nggak ada keterangan semua, itu berarti, nah, kalau nggak ada keterangan itu berarti semua. Oke? Iya. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa, Dewi? Universal negatif ya. Benar kan? Kita cek dulu universal negatif kan? Matrik yang universal yang negatif. Oke, kita lihat di sini universal negatif itu kita bisa, kalau bahasa ininya berarti semua A adalah bukan B. Ini yang bagian yang kedua. All A are not B, ini kan seperti ini. Coba ini di sini, kalau gambarnya bagaimana? Semua A adalah bukan B, berarti misalkan semua anak SMA adalah balita, adalah bukan balita. Semua, kita lihat di sini, semua anak SMA bukan balita. Hati-hati ya, semua kadang-kadang nggak ditulis ya, Dewi ya. Semua. Jadi seringkali tulisnya ya, anak SMA bukan balita. Ini berarti semua anak SMA bukan balita.
Berarti gambarnya bagaimana, Dewi? Di sini kan ada dua hal. Ini yang himpunan A, SMA. Ini himpunan B, balita. Berarti gambarnya adalah, kali ini gambarnya hanya satu jenis. A dan B itu terpisah, himpunan yang saling terasing. Masih ingat kemarin kan di peluang? Iya. Ya, di sini tidak ada irisannya, atau kalau A irisan B itu adalah himpunan kosong. Semua anak SMA adalah bukan balita. Jadi di sini anak SMA dengan balita itu tidak ada irisannya. Oke, ditulis dulu. Udah. Oke. Kita bisa menggunakan kata lain ini, bisa juga maknanya apa, Dewi? Kita bisa kalimat lain, semua A adalah bukan B. Bisa juga kita di sini tidak ada, kita bisa kata-kata ini, kita bisa menggunakan kata yang lain. Ini kata-kata yang pertama. Kita bisa dua satu ini. Nah, kita kata-kata yang pertama di sini. Nah, semua anak SMA bukan balita. Ini sama saja dengan kalimat tidak ada A yang B, ya kan? Tidak ada Iya. anak SMA Yang balita. yang balita, ya. Atau bisa kita juga mengatakan semua balita bukan Anak SMA. ya, semua balita bukan anak SMA. Atau kita juga bisa mengatakan tidak ada balita yang anak SMA, ya. Oke, Iya. yang anak SMA. Coba kita hati-hati di sini. Jadi ini diagram Venn-nya gampang. Ini kalimatnya itu ada 4 kemungkinan. Jadi tidak ada anak SMA yang balita, semua balita bukan anak SMA, tidak ada balita yang anak SMA, tidak ada, ya tulisnya yang jelas ya, Dewi, ya. Oh ya, Dewi, kalau sudah dikirim ya. Iya. Dikirim, kita buktikan, cek tulisannya. Dikirim, tulis dulu, kemudian dikirim. Iya. Oke, ditulis. Ditulis foto. Iya, Oke. udah. Udah semuanya. Udah. Yang sebelasnya nggak jelas. Iya. Dijadikan dua ini ya, Dewi. Dua kiriman. Ini yang matriknya belum tidak jelas.
Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Iya. Kita lanjutkan berarti yang ketiga apa, Dewi? Partikular afirmatif. Partikular afirmatif. Kita lihat di sini, partikular afirmatif. Yang ketiga, nah ini partikular afirmatif. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini partikular afirmatif. Jadi berarti kita ambil yang kita bisa mengatakan kalau partikular afirmatif berarti sebagian A adalah B ya, kita akan ke sini yang ketiga. Partikular afirmatif. Sebagian A adalah B, sebagian A adalah B. Ini kan partikular afirmatif. Ini partikular karena sum. RA ini berarti positif kan, afirmatif. Iya. Kita contoh, misalkan ambil contoh, misalnya sebagian atau ada. Jadi ini cukup satu ya. Yang namanya sebagian itu nggak harus banyak. Yang sebagian itu dari yang penting ada. Ini bisa ada. Yang namanya sebagian itu bisa ada beberapa dan sebagainya. Yang penting minimal satu. Yang penting ada ya. Tapi tidak semua. Ya, bisa ada, bisa beberapa, tapi tidak semua. Kita contohnya kalimat seperti ini. Kita lihat misalnya ada anak SMA yang apa nih ya, yang ada anak SMA yang menjadi ini bajak laut ya, misalnya bajak laut ada Dewi. Anak SMA yang apa Dewi? Yang apa? Ada anak SMA yang Dapat berbahasa Belanda. bahasa Belanda ya. Ada anak SMA yang bisa berbahasa Belanda. Ada anak SMA yang dapat berbahasa Belanda ya, dapat berbahasa Belanda. Ya wes. Nah, ada anak SMA yang dapat bahasa Belanda, ini SMA Pangkah. Ini gambarnya gimana? Gambar yang pertama yang kita pikirkan ini adalah siapa ini? Ini kan SMA berarti A. SMA kita itu adalah A, ini A, berbahasa dapat bisa Belanda, ini berarti B ya. Iya, B. Oke, kemungkinan yang pertama yang kita gambarkan tuh di sini. Berarti ada yang dia anak SMA dan bisa Belanda. Berarti yang di sini kan. Jadi ada anak SMA yang bisa Belanda. Berarti kita diagram Venn-nya seperti ini. Berarti ada yang anak SMA yang tidak bisa bahasa Belanda. Jadi dari sini kita bisa satu diagram Venn itu bisa macam-macam dari gambar ini ya. Berarti kalau peluang gambar yang pertama adalah ini gambar 31 ya, 3.1. Kalau kita menggambarkan yang ini, yang sebelah sini, berarti anak SMA tidak bisa bahasa Belanda. Jadi dari kalimat ini, ada anak SMA yang dapat bahasa Belanda, kita bisa menyimpulkan ada anak SMA yang tidak bisa bahasa Belanda, oke? Iya. Ada juga anak SMA yang bisa Belanda, ada yang bisa bahasa Belanda tapi bukan anak SMA. Berarti di sini juga ini. Iya. Ini sah, betul. Ada juga anak SMA yang dapat bahasa Belanda, nah itu karuan. Ini yang secara eksplisitnya. Jadi yang secara eksplisitnya, secara lugasnya itu berarti dari kalimat ini, yang secara lugas itu di sini. Ya, yang lugasnya atau eksplisit. Ya, jadi yang eksplisit yang langsung ketahuan. Tapi yang implisitnya kita ini juga benar. Bisa di sini, bisa di sini. Oke ya Dewi ya.
Jadi Iya. dari satu kalimat ada anak SMA yang dapat berbahasa Belanda, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan pertama, ya ada anak SMA yang dapat bisa bahasa Belanda. Ya karuan, itu hanya mengulang saja. Kesimpulan pertama itu yang Iya. eksplisit. Yang kedua, ada anak SMA yang tidak bisa bahasa Belanda. Itu kesimpulan implisit yang kedua. Yang pertama, kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, ada anak yang bisa bahasa Belanda bukan anak SMA. Ini yang implisit. Oke, dan itu adalah ketiga kesimpulan adalah sah. Ya, tulis dulu. Ini kalau gambarnya seperti ini. Diagram Venn kemungkinan yang pertama bisa seperti itu. Oke, Dewi. Iya. Oke, ini kalimat ini tuh sebenarnya yang paling membingungkan. Yang paling membingungkan, mungkin enggak yang di sini tuh kalau ada A yang ada anak SMA yang dapat bahasa Belanda. Mungkin enggak kalau misalnya seperti ini. Jadi yang semua anak SMA itu juga bisa bahasa Belanda, mungkin enggak? Coba ini diperhatikan. Ada anak SMA yang bisa bahasa Belanda. Berarti anak SMA dan yang bisa bahasa Belanda itu adalah himpunan yang sama. Mungkin enggak? Bisa enggak, Dewi? Coba diperhatikan. Mungkin enggak? Coba. Ada anak SMA yang dapat bahasa Belanda. Mungkin enggak berarti gambarnya seperti ini? Enggak. Enggak. Oke, mari kita cermati ya. Jadi yang di kalimat di sini ada anak sum A adalah B, sebagian A adalah B, itu yang penting adalah gini, Dewi. Yang penting kalau kita gambar, yang penting adalah ini, keharusannya adalah seperti ini. Yang penting ini tidak boleh kosong. Jadi yang saya kasih warna ungu ini tidak boleh kosong. Intinya itu. Jadi irisan antara A dan B tidak boleh kosong. Antara A dan B tidak boleh kosong. Kalau yang ini, irisan A dan B kosong nggak? Ada nggak irisan antara A dan B? Kalau himpunan yang sama, berarti irisannya kosong nggak?
Hmm, Coba ini irisannya berapa nih? Ini coba irisan A dan B ini kosong enggak? Coba kita lihat ini irisan A apakah kosong? Apakah tidak kosong? Ada kan di sini? ad- Coba ini kalau irisan A dan B ini sama aja dengan A, sama aja dengan B kan? iya. Ya, berarti bukan ini kan, tapi yang ini. Berarti ini memenuhi syarat ini enggak? Hmm, Bahwa irisan antara A dan B itu ada. iya. Ya, berarti ini boleh, Dewi. Jadi kalau Hmm, sum A adalah B, sebagian ada anak SMA yang dapat bahasa Belanda, kita bisa pakai ini. Jadi ini bisa betul. Karena irisannya kan tidak nol. Nah, ini kita 3 titik. Ini 3,2. Hati-hati. Jadi ya kelihatannya susah nanti kalau sudah yang penting ini Dewi ya, benar-benar dipahami ya, dirasakan Dewi. Ya, jadi ini harus ada bayangannya Dewi ya. Jadi kata kuncinya iya. itu irisannya tidak boleh kosong. Itu kalau sebagian A adalah B. Coba kita lihat di sini, ini 3.1, ini 3.2. Oke, bisa? Iya. Nah, sekarang coba ini. Sekarang yang ini. Boleh nggak kalau diagram Venn-nya seperti ini? 3.3. Boleh nggak? Boleh nggak diagram Venn-nya seperti itu? Hmm, enggak. Coba irisan antara A dan B ini ada nggak? Kita cek irisan A dan B ada nggak? Ada kan? Itu A itu. Hmm, Ya Dewi. iya. Oke, berarti bisa kan? Nggak, yang penting tidak boleh kosong irisannya. Iya. Oke, ini juga boleh, yang ini juga boleh. Berarti ini B, ini A, ini 3.3, ini juga boleh. Berarti karena A irisan B itu sama dengan B. Ya ditulis diagram Venn-nya juga Dewi ya. Oke, tulisannya lebih rapi, Iya. rapikan. Nah, ini nggak diajarin di ini ya, nggak diajarin di sekolah, tapi sebenarnya untuk bisa memahami pelajaran apapun tuh logika harus bisa ya Dewi ya. Oke. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. Ada berapa nih? Ada 4 kemungkinan ya. Ada 3, ini. Nah, ada 4 kemungkinan. Jadi kata-kata sebagian A adalah B, itu kemungkinannya banyak sekali. 4. Kalau yang ini mirip mirip bentuk yang ini ya Dewi ya. Mirip bentuk yang atas kan? Yang pertama Iya, ya. mirip. Atas yang ini. Oke. Iya. Ini kan semua A adalah B ini. Ini semua B adalah A bisa juga. Ini bisa juga semua A adalah B juga bisa. Oke udah. Udah. Nah kalimat ini Dewi.
kita bisa merangkum kalimat semua A adalah B, ini satu makna, maknanya sama dengan semua B, sebagian B adalah A. Jadi kalau ada kata-kata sebagian A adalah B, maka kita bisa sama itu sampai RA, sebagian B adalah A. Jadi kalau ada anak SMA, ada anak SMA yang dapat bahasa Belanda, dapat berbahasa Belanda, kita bisa mengatakan ada anak yang bisa berbahasa Belanda adalah anak SMA. Itu sama saja. Ada anak SMA yang dapat berbahasa Belanda. Ada orang yang dapat berbahasa Belanda adalah anak SMA. Yang dapat berbahasa Belanda adalah ada yang dapat berbahasa Belanda adalah anak SMA. Itu bisa seperti itu. Iya. Oke, tulis dulu. Ini harus benar-benar cermatan di sini. Ini yang nanti menentukan. Kelihatannya kalau yang paham-paham dikit, ya kelihatannya benar, tapi sebenarnya bisa salah. Ini harus cermatan. Tapi jangan ini Dewi, jangan dipikirkan, tapi bukan hanya dipikirkan, tapi dirasakan. Harus sejelas mungkin ya Dewi ya. Iya. Ya, ditulis dulu. Oke. Udah. Sekarang yang keempat apa Dewi? Yang terakhir ya. Yang keempat itu apa? Negatif. Ya, partikular negatif. Yang keempat adalah partikular negatif. Coba kita lihat ini yang keempat. Partikular negatif. Yang keempat. Partikular negatif. Jadi kita bisa mengatakan di dalam ini berarti beberapa A, ini partikular ya, are not B. Beberapa A adalah bukan B, ini partikular negatif. Beberapa A ini are dan not B, ini negatif. Ya, kita bisa ambil contoh yang tadi. Berarti ada anak SMA atau beberapa anak SMA, ada atau beberapa anak SMA tidak dapat berbahasa Belanda. Kita lihat di sini berarti A, ini B, ini partikular negatifnya, partikular di sini ya. Ini negatif. Coba Dewi tulis dulu. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Oke, Dewi. Iya. Coba. Beberapa A adalah bukan B. Contohnya di sini ada beberapa anak SMA tidak bisa bahasa Belanda. Sama enggak dengan mengatakan beberapa yang tidak bisa bahasa Belanda itu adalah anak SMA? Itu sama enggak? Sama. Coba. Beberapa anak SMA tidak bisa bahasa Belanda.
yang tidak dapat bahasa Belanda, beberapa yang tidak dapat bahasa Belanda adalah anak SMA. Beda ya Dewi ya. Jadi kita nggak bisa Beda-beda. menentukan ini tidak sama. Oke, ini tidak sama dengan kita tidak sama dengan sampai ini ketika dibalik ini enggak sama sampai are not a. Ini sesuatu yang beda. Oke? Iya. Oke. Ini sesuatu yang beda. Jadi beberapa orang tidak suka kurma. Beberapa orang Muslim tidak suka korma. Beberapa orang Islam, beberapa kiai inilah, beberapa kiai tidak suka kurma. Beberapa kiai tidak bisa bahasa Arab. Beberapa kiai tidak bisa berbahasa Arab. Kita tidak bisa mengatakan beberapa yang tidak bisa berharap adalah bukan kiai. Itu dua hal yang beda. Iya. Dua hal yang beda. Bukan masalah benar atau salah, tapi dua hal yang beda. Oke ya? Iya. Sekarang kita diagram Venn-nya, kita lihat di sini. Ini kemungkinan yang pertama, kita bisa gambarnya seperti ini. Beberapa A adalah bukan B. Jadi di sini kita A, di sini B. Ini gambar yang paling jelas di sini. Yang penting adalah di sini, paling penting di sini. Minimal ada satu di sini. Jadi minimal ada yang anggota A yang bukan anggota B. Jadi minimal di sini minimal ada satu orang. Ada satu benda di sini. Jadi minimal satu. Jadi harus ada di sini harus ada A yang bukan anggota B. Jadi berarti di sini harus ada anggota A tapi bukan anggota B. Jadi irisan A dengan B aksen ini harus ada. Nah, A dengan ini harus ada. Ini kata kuncinya di sini. Jadi yang patut diingat itu kata kuncinya Dewi ya. Iya. Jadi harus irisan antara A dan B itu harus ada. Misalkan kalau di sini ya irisannya adalah yang saya warnai ini. Ini biar warnanya kontras, saya pakai warna hijau. Jadi di sini harus ada minimal satu. Ini harus diingat. Ini gambar yang pertama. Oke? Iya, iya. Oke, boleh nggak kalau misalkan gambarnya seperti ini? Coba ini. Beberapa A adalah bukan B. Benar, boleh nggak kayak gini? Boleh nggak gambar seperti ini? Boleh. Boleh. Boleh, karena kita lihat di sini, kita cek. Ini kan A, irisan B-nya, irisan bukan B aksen, ada ini kan? Iya, Ya, ada. memenuhi syarat. Oke, ini berarti 4.2. Boleh nggak gambarnya seperti ini? Boleh nggak? Coba cek saja Boleh. kata kuncinya sini. Antara A dengan irisan B bukan C, ada nggak? Ada kan? Ada. Yaitu yang di luar ini kan, di luar ini.
Jadi ini kan berarti yang ini nih, saya tak jelasin. Berarti kan ini ada ini. Ini ada arsirannya. Iya. Kali ini arsirannya ada di sini. Ya. Berarti ini bentuk yang 4.3 ini ada. Ya, ditulis dulu, kemudian dikirim. Ini perlu banyak latihan. Ini konsepnya, ini kita belajar super singkat, tapi itu kita udah langsung ke intinya. Oke, dikirim ya Dewi ya.